Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ya bahas masalah pendidikan ya. Dan satu pertanyaan yang sangat fundamental yang perlu kita jawab adalah apakah pendidikan itu adalah alat pembebasan ataukah sebagai komoditas? Jadi pertanyaan ini sebenarnya menjelaskan apa itu esensi pendidikan. Dan kita tahu bahwa esensi pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan juga berperan sebagai alat untuk mempertahankan hak asasi manusia. Dan kalau kita lihat sekarang ini realitas pendidikan kita, kalau kita lihat ya dengan adanya kapitalisme dalam dunia pendidikan dan pendidikan yang semakin mahal pada saat ini, akan terjadi polarisasi, akan terjadi pengkelasan sosial. Dan ini kalau kita lihat dari perspektif Karl Marx ya, perspektif Karl Marx mengenai nilai, kemudian nilai guna, nilai tukar dan nilai tanda dapat kita gunakan sebagai perspektif kritis dalam menganalisis fenomena ini. Terjadinya pengkelasan sosial dalam pendidikan pada saat ini. Dan Marx menegaskan bahwa dalam kapitalisme segala sesuatu itu cenderung dinilai berdasarkan nilai tukarnya. Nilai tukarnya di pasar ya. Dan ini termasuk juga pendidikan, di mana pendidikan yang seharusnya merupakan hak asasi manusia dan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kini semakin terjebak dia dalam logika kapitalistik yang menilainya berdasarkan nilai tukar. Jadi sekolah-sekolah sekarang ini bersaing untuk menawarkan nilai dalam tanda kutip, nilai terbaik dalam bentuk fasilitas, kemudian reputasi, dan juga hasil akademik, ya, yang pada akhirnya menciptakan hierarki dan segregasi sosial dalam bidang pendidikan. Dan fenomena ini, fenomena pengkelasan dalam pendidikan ini mencerminkan bagaimana nilai tukar itu mengatasi nilai guna pendidikan sebagai sarana pencerahan dan pemberdayaan. Dalam konteks ini, sekolah dan universitas itu bertindak lebih seperti perusahaan, ya, seperti perusahaan yang mengejar profit, ya, melalui pembayaran uang sekolah yang tinggi daripada institusi sosial yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Akibatnya apa? Akibatnya akses terhadap pendidikan berkualitas itu menjadi semakin eksklusif. Jadi hanya terbatas pada mereka yang mampu membayar. Dan kalau kita lanjutkan lagi dari konsep nilai tanda dari Baudrillard, ya, jadi filsuf dari Prancis ini kita bisa gunakan pendapatnya bahwa atau kita bisa menggunakan konsep ya dari Baudrillard ini untuk membantu kita memahami bagaimana pendidikan itu juga berfungsi sebagai penanda status sosial. Institusi pendidikan tertentu itu bisa menjadi simbol prestasi dan eksklusivitas, sehingga memiliki nilai tanda yang tinggi. Hal ini juga hanya juga memperkuat stratifikasi sosial dan juga menanamkan nilai-nilai materialistik dan kompetitif di dalam masyarakat. Jadi kita berharap ya, dan saya berharap ya, bahwa pendidikan itu harus dikembalikan ya, harus diarahkan kembali ya pada nilai gunanya, yaitu sebagai sarana pembebasan intelektual dan sosial, bukan sebagai komoditas yang nilai tukarnya menentukan akses dan kualitas. Jadi harapannya adalah
Pengintegrasian kembali nilai guna pendidikan dalam praktik dan kebijakan dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi polarisasi dalam pendidikan dan memastikan bahawa pendidikan itu benar-benar berfungsi sebagai sarana mencerdaskan anak bangsa. Ya, sesuai dengan amanat yang diemban. Jadi itulah diskusi ringkas kita pada malam ini.